akhirnya kenapa aku sama Faisal bisa barulah gitu gandengan untuk mencalonkan diri di sini. Sebenarnya dari tahun sebelumnya saya tuh pengennya jadi wakil juga sebenarnya. Pesannya untuk mahasiswa UBI ini lebih pintar aja sih gitu. Iya, sesuai dengan temanya kan ya. Betul. Halo Bian, kembali lagi bersama kami di Radio Station, Audioan Radio, the powerful and qualified station, radionya anak kampus UBI. Nah, dengan aku Muhammad Arsal Sefa dan aku Asrin Fadilah di segmen Leaders Talk. dengan tema Smart Voters Quality Leaders. Nah, jadi di sini tuh kita nggak berdua doang nih Kang. Ada Iya siapa dong nih? pastinya. Ada Maksudnya kita punya tamu-tamu yang spesial nih. Tamu kita ini dari calon presiden mahasiswa nomor urut berapa teh? 2. Nomor urut 2. Dua. Ya, boleh nih dari Teteh Cantik dulu. Aduh. Kenalan sama jurusannya teh. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Semuanya kenalin, aku Rodia Delina. Mungkin biar kita lebih akrab kali ya. Oke. Aku biasanya dipanggil dia. Teteh dia. Iya, aku dipanggil dia. Terus aku dari jurusan D4 Logistik Bisnis. Logistik. Ya, tahun angkatan 2022. Dan aku di sini sebagai calon presiden mahasiswa BEM Kemaulbi 2025-2026. Oke, teh dia. Sekarang lanjutnya dari Akangnya nih. Halo, perkenalkan nama saya Faisal dari manajemen transportasi. Saya angkatan 2022. Saya calon wakil presiden mahasiswa BMK Maulbi tahun 2025-2026. Oke. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, nih lihat dong, bajunya udah samaan gini nih warna merah-merah nih. Apakah ada apa gitu? Udah Coba dong. menyala banget ya. Iya, udah menyala banget, udah membara banget nomor 2 ini ya. Aduh. Iya. Sebenarnya kenapa kita pakai warna merah? Karena sebenarnya ini warna warna yang identik sama kita lah gitu. Oke. Jadi mungkin kan merah juga seperti yang banyak orang udah tahu ya, merah tuh melambangkan kayak keberanian gitu Iya, lah, betul. dan itu jadi simbol kita lah gitu. Oke, gitu ya. Simbol keberanian dari paslon 02 ini ya. Lebih berani. Oke, lebih berani. Oke, nanti kita lanjut. Kan sebagai pemimpin pasti punya visi misi dong ya. Iya. Boleh dong ke kenalin ke teman-teman atau paparin dong ke teman-teman semua ini visi misi Akang Teteh ini gimana? Boleh. Oke. Berarti dari aku dulu ya. Boleh. Kita ke visi dulu aja. Visi kita itu pengen menciptakan BMK Maulbi sebagai lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk menciptakan kesinergisan dalam menciptakan mahasiswa yang kritis dan kolaboratif gitu. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin kita di sini ada 4 poin dari misi kita. Yang pertama tuh kita pastinya mau menyinggung antara lembaga kampus sama ormawanya nih. Jadi kita tuh pengen membangun kesinergisan antara organisasi mahasiswa yang ada di kampus itu pastinya dengan lembaga kampus. Terus yang kedua itu kita pengen membangun menjalin sinergi juga antara organisasi mahasiswa atau seperti HMJ lah ya, HMJ, BEM, MPM dan lain-lainnya dengan UKM dan juga dengan komunitas dengan asas profesionalisme. Nah, yang ketiga itu pastinya kita pengen membangun pelayanan yang aspiratif dan solutif nih untuk mahasiswa ULBI ini. Dan yang terakhir itu kita pengen menciptakan atau memasifkan gerakan literasi, diskusi dan aksi. Oke, Gitu, kira-kira. baik. Jadi kan kita pengalamannya udah nih Teh ya. Sekarang kita mau tahu dong pengalaman Teteh di kampus ini, kan udah lama banget ya udah pastinya kuliah di UBI ini. Pengalaman Teteh Akang ini di akademik maupun di organisasi itu gimana aja sih? Boleh dong ceritain ke teman-teman. Oke, dari siapa dulu nih? Dari Teteh. Aku Teteh dulu. oke. Mungkin kalau dari aku seperti mahasiswa umum biasanya ya. Aku mahasiswa sekarang semester 5 yang nggak pinter-pinter banget juga kok sebenarnya. Cuman ya cukup lah ya gitu kalau kita melihat IPK dan lain-lain. Aku sekarang lagi bukan seneng ya, mungkin aku sangat senang berorganisasi walaupun berorganisasi ini tuh pengalaman pertama aku di kampus. Iya, jadi fun fact-nya tuh sebelumnya aku belum pernah ikut berorganisasi sama sekali belum pernah, dan ketika aku mau masuk berorganisasi itu di BEM pengalaman pertama aku. Dan tahun pertama atau periode pertama aku di BEM
itu aku diamanahi sebagai wakil menteri Kemendagri. Aku yang sangat buta ya dengan organisasi ini, benar-benar harus survive, belajar banyak hal tentang organisasi itu gimana, terus mendalami BEM-nya juga gimana gitu. Dan ditambah banyak sekali huru-hara ya yang harus dilewati. Karena Kemendagri ini sangat berhubungan langsung dengan masyarakat kampus lah gitu. Dengan UKM, himpunan yang sama sekali aku belum pernah tahu sebelumnya gimana caranya berkomunikasi, public speaking dan lain-lain. Itu benar-benar harus ngebut lah belajarnya di situ gitu supaya benar-benar bisa survive dan bisa ngejalanin tugas-tugasnya sih dengan benar. Lalu untuk di tahun kedua yang alhamdulillahnya banget pengalaman tahun pertama aku di periode pertama aku yang sangat masya Allah sekali ya gitu. Banyak huru-haranya itu membawa aku bisa ada di titik sekarang lah gitu. Di periode kedua ini alhamdulillah aku diamanahi, dipercayai sama pres dan wapres yang sekarang untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Internal atau biasanya tuh dipanggil akrab tuh Menko 1 lah gitu. Ya, Menko 1. Sebagai Menko 1 yang mana aku membawahi 3 kementerian. 3 kementerian? Iya. 3 kementerian itu ada Kemendagri juga salah satunya, terus ada Kemendikpen, Pendidikan dan Penalaran, sama yang terakhir tuh ada Kemenkominfo. Iya, gitu sih kurang lebih. Tadinya nggak ikut organisasi apa-apa langsung jadi banyak tiba-tiba nih. jadi wakil gitu kan, wakil menteri ya. Betul. Tapi keren banget ya perjalanan dari Teh Dia ini ya, dari yang tiba-tiba kosong terus wah keren tiba-tiba naik gitu kan, terus emang benar-benar berkembang, semakin berkembang. Semoga terus konsisten Teh ya. Amin. Oke, sekarang lanjut ke Akang. Aku ya, kalau aku pengalaman akademiknya sedikit lika-liku ya. Kenapa aku bisa pindah ke transport gitu loh. Dari awalnya D4TI gitu kan, pindah ke S1 transportasi gitu loh. Sebenarnya banyak juga yang harus dipikirkan lagi waktu itu di TI gitu kan. Itu kan keputusan orang tua ya, balik lagi kayak kamu masuk TI ya gitu-gitu ya. Saya udah menjalaninya setahun ya, ternyata saya tidak kuat gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk pindah manajemen transportasi dan alhamdulillah sekarang saya nyaman, tenang dan enak juga gitu loh di manajemen transportasi gitu loh. Karena pilihan sendiri. Iya, karena pilihan sendiri juga gitu loh. Untuk pengalaman di organisasi itu sama seperti dia case-nya. Kayak saya masuk BEM itu diamanai sebagai wakil menteri Kemensosmas. Nah, itu di situ saya kaget sebenarnya ketika ada hasil pengumuman tentang saya masuk ke BEM. Saya mengiranya saya sebagai staf gitu loh. Kayak awalnya kan semua organisasi gitu ya, kayak dari staf dulu baru ke yang atasnya gitu, seperti wakil menteri kayak gitu. Nah, di situ saya alhamdulillahnya sebagai diamanahin lah sebagai wakil menteri. Terus saya yang di situ memang benar-benar kosong mengenai Kemensosmas yang emang berbaur dengan masyarakat luar. Itu saya bingung awalnya. Alhamdulillahnya ada beberapa kakak teteh yang ngebantu saya untuk kayak gini loh Kemensosmas gitu loh. Yang kamu harus jalanin tuh kayak proker mengenai kemasyarakatan, mengenai baksos dan lain-lain gitu loh. Dan ada juga kayak Pornasosmasnya gitu, BMSI istilahnya, kayak kita dapat di wilayah 4 gitu loh kayak gitu. Alhamdulillah. Untuk tahun kedua itu kan saya dari wakil menteri, dan untuk tahun kedua alhamdulillahnya saya menjadi menterinya Kemensosmas. Tapi Kemensosmas itu diganti menjadi Kemensosnak ya kan. Kementerian Sosial dan Agama itu. Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham mengenai agamanya, tapi saya berusaha untuk belajar apa sih yang dibutuhin dari UKM agama ya, keagamaan dan lain-lain lah dia yang ada di ULBI gitu loh kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya udah mulai paham dan saya mengadakan proker secara bertahap dari mulai program sampah yang kita lakuin di luar gitu. Itu kan kerjasama sama LL Dikti ya kayak gitu, dan alhamdulillahnya udah selesai di bulan kemarin, di bulan November. Alhamdulillah sudah selesai, dan di bulan sekarang itu kita lagi ngerancang yang namanya proker, ada donor darah dan seminar gitu loh kayak gitu. Ya semoga aja di bulan Januari itu terlaksana gitu loh. Amin. Oke, baik begitu ya pengalaman dari Kang Isal ya. Dari Kang Isal gitu ya. Sama Teh Dia. Sama Teh Dia. Oke, langsung mungkin apa ya bisa dikasih
apa ya? Apa nih yang lebih unggulnya paslon 02 ini daripada paslon yang lain? Sedikit boleh. Oke, mungkin apa yang jadi keunggulan kita ya? Mungkin agak sedikit flashback atau cerita kali Boleh, ya. boleh. Boleh ya. Agak Salah satu hal yang mungkin akhirnya kenapa aku sama Faisal bisa bareng lah gitu gandengan untuk mencalonkan diri di sini, itu sebenarnya ada banyak sekali cerita ya di belakangnya. Dan lika-liku ya teh. Lika-liku banget ya sebenarnya. Sangat amat lika-liku. Aku yang basicnya mungkin bergerak di internal kampus nih sesuai pengalaman yang tadi aku pertama di Kemendagri, survive ini terus segala macam dengan masyarakat kampus, dosen dan lain-lain. Sampai pernah banget itu aku berhadapan sama rektor yang harus nangis dulu gitu. Sangat bener-bener huru-hara banget lah ya gitu. Terus sekarang pun di periode kedua aku masih ya membawahi beberapa kementerian yang berjalan di internal kampus lah gitu. Masih tidak jauh dari sebelumnya. Dan dengan ISAL yang dari periode pertama pun bergeraknya ikut Fornasosmas, BMSI keluar dan lain-lain gitu. Jadi dari situ ketika aku sama Faisal ngobrol udah sama-sama punya niatan baik nih kayak oh ya udah aku mau kayak gini nih Sal gitu. ISAL juga punya niatan baik saat itu kan. Terus kita ngobrol mungkin ada beberapa hal yang bisa kita banggakan ya, harus kita banggakan mungkin bahasanya. Karena kenapa? Mungkin di sini kampus ini kan nggak mungkin ya organisasi BEM ini hanya bergerak atau mengurusi ranah internal kampusnya aja gitu, atau kayak terlalu fokus di eksternal kan juga nggak baik ya gitu. Kita balance itu ya, betul harus balance lah, harus imbang gitu. Dan kenapa kita merasa harus lebih unggul nih, karena berdasarkan pengalaman kita gitu, itu benar-benar kita bisa insya Allah semoga ya kita bisa memegang kedua ranah ini gitu, ranah internal dan ranah eksternalnya. Dengan pengalaman aku yang sepanjang itulah gitu, sebegitunya di internal gitu, dengan pengalaman ISAL juga yang sering keluar gitu. Dan sekarang pun kan ISAL di periode kedua suka nemenin juga ya keluar gitu bareng Kemenlu atau KKPK dan lain-lainnya. Jadi kita merasa mungkin 2 periode pengalaman kita ini harusnya sangat cukup ya gitu, dan bisa kita terapkan lah gitu, kita implementasikan nih ilmu-ilmu yang selama ini udah kita punya gitu sih. Kayak gitu lagi mungkin Oke. Mungkin ada inspirasi nggak kenapa sih mau jadi pemimpin terutama di kampus UBI ini? Itu apa inspirasinya? Boleh. Mungkin dorongan lah gitu jadi. Mungkin aku jawab ya. Kalau dari aku sebenarnya dari tahun sebelumnya saya tuh pengennya jadi wakil juga sebenarnya. Waktu itu sama wakil sebelumnya, wakil sekarang istilahnya kayak gitu. Dari saya masuk Ulbi, saya udah menggebu-gebu gitu loh, kayak saya pengen memajukan BEM tuh seperti ini gitu loh, kayak gitu. Jadi saya punya ambisi tersendiri, bukan sekedar ambisi kayak saya pengen ngapain aja sih gitu loh. Kayak saya ada tujuan tertentu, kenapa BEM tuh harus kayak gini. Saya pengen ngerubah menjadi kayak seperti ini misalnya, kayak gitulah istilahnya, kayak mengembangkan apa yang harusnya BEM kembangkan gitu loh. Kayak gitu, berguna untuk masyarakat Ulbi gitu loh, masyarakat sekitar, dan mengenal juga kayak kita kan kampus baru ya, kayak kita juga memperluas jangkauan apa itu Ulbi gitu loh, kayak gitu. Udah banyak rencana. Iya. Dan memang benar-benar kayak cita-cita banget gitu ya untuk ini ya. Mungkin kalau dari aku agak sedikit berbeda ya sama Isal sebenarnya. Kalau Isal tuh dari awal udah menggebu-gebu banget ya, bahkan dari periode kemarin maunya naik gitu kan. Kalau aku justru berbanding terbalik sebenarnya. Aku nih lebih ke kayak aduh naik gak ya. Awalnya tuh penuh ragu. Iya, banyak pertimbangan lah gitu. Mungkin bisa dibilang labil juga nih awal-awalnya gitu. Cuman kenapa jadi banyak inspirasi dan punya niatan lah gitu sekarang, itu karena sebenarnya lingkungan aku juga mendukung sih gitu. Banyak inspirasi yang aku dapat dari lingkungan aku juga gitu. Dari kalau aku biasanya akrabnya panggil anak-anak aku nih, anak-anak kementerian aku gitu. Mulai dari kayak anak-anak aku di BEM gitu,
itu biasanya mereka yang kayak ayo teteh kan bisa kayak gini apa gitu-gitu kan. Dan yang paling utama itu aku bener-bener diinspirasi dari orang tua sebenarnya, khususnya dari papaku. Jadi papaku tuh mungkin tipikal orang yang hampir mirip sama aku, seneng berorganisasi, tapi beliau nih berkecimpungnya di dunia politik lah gitu dulu tuh. Jadi aku dulu banyak lihat papa lah gitu, papa kayak gimana dan segala macam, sampai akhirnya ketika aku masuk jadi mahasiswa lah gitu, papa yang kayak ayo kembangin dirinya, jadi papa yang lebih tahu aku kayak gimana gitu, passion kamu tuh gini loh Support gitu. systemnya ya? Iya benar, sama papa, jadi kayak diarahin banget sampai selesai periode pertama, diyakinin lah sama papa kayak ayo naik, tapi saat itu masih agak ragu lah ya gitu, masih penuh pertimbangan juga, sampai akhirnya setelah sekarang memutuskan untuk naik, itu benar-benar dapat inspirasi yang luar biasa banget dari orang tua, disupport juga sama lingkungan juga. Iya lingkungan sih, bener-bener aku punya teman-teman yang support aku banget gitu. Jadi akhirnya aku mendapatkan banyak inspirasi dan dukungan, sampai akhirnya aku yang sangat amat labil sebelumnya jadi penuh keyakinan gitu sekarang, jadi punya ambisi juga. Iya. Jadi pede gitu ya. Benar, apalagi ketemu partner yang kayak gini ya, yang ambisinya tinggi banget jadi gitu. ke bawah-bawah kita. Benar, jadi kayak menggebu-gebu banget sekarang. Duh, keren banget ya pengalamannya. Iya, banyak banget pengalamannya. Semoga kita bisa terinspirasi dari yang teteh-teteh kakang keren ini. Yang udah ceritakan tadi gitu ya. Semoga bisa termotivasi kepada teman-teman semuanya gitu Iya, kan. bisa jadi inspirasi nih. Iya. Oke. Untuk terus mengembangkan diri kita di kuliah ini gitu. Oke, kita selanjutnya. Jargon kali ya, Kang. Iya dong, pastinya Jargon ada gak nih nih. jargon? Ada. Ada dong. Ada. Udah Jargon gitu kan. merah-merah. Jargonnya harus Harus berani Iya, gitu. harus Ada. membara juga Iya, dong, karena membara, ada iya. merah-merah gini. Biasanya jargon kita tuh kalau misalkan aku bilang to be better, itu dijawab dengan suara kita aksi nyata. Suara kita Aksi nyata, iya. Oke. Ini kita ikutan apa enggak? Boleh Boleh, mungkin ya. boleh. To be better, suara kita aksi nyata. Oh, sekarang udah serempak nih. Iya, udah kompak banget, harus 3 kali ya. Iya. Iya. Oke, ih seru banget ya. Coba lanjut lagi. Mu. Lanjut lagi dong ya. Boleh. Masih rame nih, kita masih membara, kita kan masih membara. Nah, bagaimana nih para paslon untuk menerima kritik dan terutama kritik yang berkesan? Bagaimana hal itu membuat para paslon bisa berkembang? Oke, mungkin aku jawab dulu kali ya. Boleh. Menerima kritik Menerima yang kritik. berkesan ya. Kalau dari pandangan aku sendiri, sebenarnya kritik yang berkesan kan berarti bukan semata-mata yang ada indah-indahnya dong ya, Iya. gitu. Namanya aja udah kritik ya, Kritik gitu. pasti ada membekas bad-nya lah. sih. Iya, Iya. benar, membekas di hati yang bad-badnya lah ya. Sebenarnya kalau ditanya gimana supaya kita menerima kritik itu sendiri, balik lagi dari aku sendiri dengan berbagai lika-liku yang sudah dilewati pengalaman Iya. ini sudah sangat banyak banget ya gitu. Jadi kayak kritik ini udah makanan sehari-hari lah gitu kasarnya. Iya, dari yang awalnya. Nah, benar, dari yang awalnya kalau dikritik orang kayak lemes, aduh ini gimana ya, kayak gitu-gitu, sampai sekarang kalau dikritik orang, oh oke, berarti kita masih kurang di sini ya. Iya. Yuk kita cari ya kayak gimana selanjutnya. Karena Udah udah ada sampai pengalaman banyak. benar, mungkin bukan pengalaman ya, lebih ke kayak udah banyak yang dilewati, iya pengalaman sih ya, Iya, udah iya. banyak yang dilewati juga Iya, gitu. Jadi kalau misalkan gimana nerima kritik, ya diterima, pasti diterima, harus terima, dan bukan cuma diterima, didengar juga, sambil setelah itu kita mengevaluasi nih. Kadang kan ada beberapa orang yang menyampaikan kritik ya, entah mungkin hanya karena aduh aku nggak suka aja gitu. Ada beberapa yang seperti itu kan, tapi ada memang kritik-kritik yang disampaikan memang harus perlu kita evaluasi dan kita lakuin gitu. Betul, ya. Jadi biasanya kalau kita nerima kritik ya kita evaluasi dulu lah ya gitu. Kita pilih-pilih dulu nih yang mana nih kritik yang sekiranya bisa kita ubah nih, yang kita jadiin motivasi lah gitu Iya. kasarnya. Jadi setelah kayak gitu ya kita akan lakuin, kita akan mendengarkan juga dan mencari solusi lah. Supaya pasti kan kalau dikritik ada satu masalah yang terjadi nih ya gitu. Gimana cara kita menyelesaikan itu sih. Yep. Kalau dari aku kayak gitu, mungkin tambahin dulu. Ya, kalau dari aku, kalau masalah kritik, aku suka dikritik gitu loh. Iya, Kayak, suka. oh seneng Iya, banget agak yang beda dikritik nih. ya. Suka Kayak dikritik. aku juga dari pengalamanku, kalau emang aku ada kesalahan, biarkan kayak staff-staffku gitu loh, kayak
ayo kritik aku apa salahku gitu loh, kayak kalian apa yang kurang dari aku kalian kritik gitu loh, kayak aku lebih seneng kayak kalian mengkritik aku dan aku mengevaluasi itu gitu loh. Nah itu jadi kayak lebih kesalahan aku di sini karena kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri gitu loh, kayak kita dinilai dari orang lain yang kerja sama kita gitu. Nah itu yang mungkin yang saya butuhin itu sebuah kritikan, mau itu pedas atau mau kayak gimana pun lah istilahnya, pasti saya terima gitu loh, kayak oh saya seneng nih kritik berarti ada yang memperhatikan saya gitu loh. Nah itu poinnya sebenarnya, kayak pokoknya apapun siapapun lah yang istilahnya mengkritik saya itu saya bakal dengar terus saya evaluasi gitu loh, kayak gitu sih. Ya, jadi gitu teman ya, kalau misalnya kita dapat kritikan jangan dipendam ya Teh ya, Iya. tapi Iya. evaluasi untuk Betul. mengembangkan diri kita juga sendiri kan gitu ya. Kayak mungkin bagaimana sih kayak nanti kalau misalkan udah memimpin nih, gaya kepemimpinan dari Teh Dia sama Kang Isal nih gimana gitu? Gaya-gaya gitu. Kalau ditanya dari gaya kepemimpinan pastinya ya yang demokratis lah ya gitu. Cuman kalau aku sedikit menjawab ya, sangat mungkin nggak tahu ya, mungkin sebagian banyak atau sebagian kecil orang yang sudah mengenal kita ngelihat kita sangat amat santai ya gitu. Bahkan dari aku sendiri, aku seneng ngobrol sebenarnya. Oh, suka ngobrol. Iya, aku seneng ngobrol, bahkan apa ya, aku seneng ngobrol bahkan sama orang-orang yang belum aku temui nih sebelumnya. Extrovert banget ya. Iya, jadi Extrovert. ekstrovert bener. Aku seneng banget ngobrol, seneng cerita dan lain-lain lah gitu. Jadi aku ingin apa ya, punya dari aku sendiri kalau aku memimpin sesuatu atau sekarang memimpin organisasi gitu, aku seneng mendengarkan anggota-anggotaku gitu loh. Aku seneng mendengarkan teman-temanku lah, bukan anggotaku. Kayak kalau anggota ada ini banget ya, ada gap gitu. Iya, seneng mendengarkan teman-temanku, kayak biar kita tuh bukan ngelangkah aku yang di depan dan mereka di belakang gitu, tapi kita gandengan. Bareng gitu. Iya, bareng-bareng gitu. Jadi kayak kamu seneng, ayo kita bareng, kamu susah ya apalagi gitu, kita bareng-bareng. Jadi aku sama Isal sendiri itu nggak pengen jadi pemimpin yang ditakuti gitu, yang kayak apa ya, bahkan anggota untuk bercerita aja atau kayak teman-teman yang mau cerita aja tuh mikir dulu gitu. Kayak Aduh, segan lah istilahnya. iya, aku nggak mau sampai kayak nantinya tuh yang teman-teman yang bakal bareng sama kita tuh bakal ngerasa kayak aduh dia kan pimpin kita, aduh dia presnya, aduh dia wapsnya gitu. Takut Iya nih iya, ada. nah aku sama Isal tuh nggak pengen banget yang kayak Jadi gitu. kayak kalian mau datang ke kita, ayo gitu, kita Iya, diskusi gitu. iya, bener, Kalian kayak mau gitu. gimana gitu, gitu aja. Sebenarnya kayak nggak ada yang harus kayak oh lu presnya gitu kan. Iya. Jadi gua segan ngobrol sama lu ya, nggak ada yang kayak gitu sebenarnya. Jadi kita kayak sistem kayak lu apa yang kalian butuhin gitu loh. Kita bakalan ngebantu kalian gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi gak usah lah ada segan-segan gitu loh. Gitu. Iya. Friendly ya kita. Benar, gitu. friendly. Bahkan Iya. mungkin fun fact-nya ya, Iya. di periode sekarang pun cara aku apa ya, ngebonding nih sama anak-anak aku gitu, sama anak kerapnya sama anak-anak aku, itu biasanya aku ngedeketin mereka satu-satu sampai kayak bener-bener aduh Teh aku nyaman, maksudnya nyaman dalam artian kayak aku pengen cerita deh Teh gitu, kayak udah aku sampai pengen iya, jadi Oh. apa ya, bonding seperti itu supaya chemistry-nya tuh makin kebangun gitu. Karena kalau cuma ngandelin kita ketemu rapat atau kita prokeran kayak basi banget ya Iya. gitu. Formal banget. Iya, Iya, nah formal. aku nggak suka. Jadi aku Iya. lebih seneng yang kayak yuk kita sambil pulang rapat mungkin kayak yuk kita nongkrong dulu di depan, kita Ngobrol ngobrol-ngobrol. santai ya, Iya, gitu. justru kayak lebih deket. benar chemistry tuh bener-bener tumbuhnya dari situ ya Iya. gitu. Kayak gitu sih. Berarti gaya kepemimpinannya mungkin lebih kayak dirangkul. Iya. Benar. Ngebaur Iya. lah kita, Iya. ngebaur Benar, gitu benar. kan sama anggota-anggota dan juga masyarakat Iya. di UB ini Iya, gitu betul. kan. Ya benar. Oke. Kalau untuk ini bagaimana cara melibatkan para mahasiswa untuk lebih aktif dalam perubahan sosial dan politik di UB ini? Gimana cara kita ya? Iya. Sebenarnya semua itu tergantung dari branding, bukan branding ya, mungkin gimana dari si organisasi ini sendiri, dari BEM ini sendiri terlihat nih atau terasa nih di mata masyarakat. Karena kan berdasarkan apa yang sudah kita lewati banyak banget ya omongan-omongan yang kita dengar kayak aduh BEM ini sebenarnya belum berasa loh di kita, kayak BEM tuh ngapain sih gitu. Itu udah jadi hal yang umum lah ya Iya, gitu iya. untuk kita dengar. Dan sebenarnya itu evaluasi besar sih untuk kita gitu, kayak kok bisa ya sampai banyak yang masih bertanya gitu kenapa BEM-nya nggak berasa dan lain-lain gitu, nggak terasa apa ya, kayak mungkin entah itu manfaatnya untuk mahasiswa umum Iya. gitu, hanya terasa untuk beberapa orang yang memang bekerja sama aja lah gitu sama kita. Dan gimana cara kita sebenarnya itu PR besar banget buat kita, tanggung jawab besar, dan kita akan
ngelibatin mereka, karena biasanya orang itu akan merasa punya chemistry atau bisa ada chemistry-nya nanti, ngerasa dirangkul dan lain-lain ketika mereka dilibatkan. Udah dianggap sih. Betul, Iya. ngerasa dianggap, itu dia. Mereka ketika mereka udah ngerasa dianggap dan kita bisa membaur juga nih sama mereka, membaur dalam artian banyak banget ya gitu, bukan cuman asal ngobrol selewat doang gitu membaur di sini, tapi kita bisa paham apa sih sebenarnya yang kau butuhin gitu. Iya, ngebantu Bukan- ya. benar, membantu. Memfasilitasi lah. Ya, menjembatani juga, Iya. karena kan sebenarnya memang itu kan fungsi dari Iya. BEM juga gitu. Jadi kayak apa sih sebetulnya yang kamu butuhkan? Yuk datang ke kita, yuk kita bantu bareng-bareng, kita sama-sama selesaikan gitu. Sesuai dengan apa yang ada di misi kita misinya. juga gitu kan. Ada di 2 poin terakhir. Yang ketiga memberikan kayak pelayanan, yang kayak gitu-gitu agar mereka merasa dilibatkan. Ketika mereka udah merasa dilibatkan kan, kita juga nggak mungkin oh oke, kita cuma dengerin doang ya Iya, gitu iya. tanpa ada aksi ya Iya, gitu. betul, Saya kan Kita di, juga di misi keempat gitu di ya. misi kita yang keempat, memasifkan gerakan literasi, diskusi dan aksi. Iya. Itu tuh sebenarnya maknanya tuh umum, bukan umum ya, maksudnya dalam banget ya gitu. Literasi di situ tuh bukan semata-mata mungkin kalau literasi yang biasa kita dengar kayak oh baca buku ya gitu, Baca, literasi itu iya. ya. Iya, iya. Tapi literasi di sini tuh kayak membaca membaca lingkungan kita gitu, membaca apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Kita turut peka lah gitu. Iya. Sebenarnya lebih ke peka di literasi di sini tuh. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang masyarakat butuhin gitu. Mungkin kayak contoh sederhananya ini aku cerita sedikit ya. Kayak misal kita mau ngadain proker nih. Kita misalkan mau ngadain proker, terus prokernya itu misal temanya untuk CV. Kayak gitu tuh. Tapi kayak yang kita wajibkan untuk jadi apa ya, pesertanya itu maba. Sebenarnya kan agak kurang masuk ya, memang Iya. maba juga butuh pembekalan ya gitu, sebagai mahasiswa kita butuh pembekalan, tapi kan alangkah lebih masuknya atau alangkah lebih baiknya mahasiswa tingkat akhir nih, teteh-teteh akang-akang yang udah tingkat akhir gitu kan, yang lebih dibimbing nih untuk mengurusi CV dan lain-lain. Nah mungkin hal-hal seperti itu tuh yang kurang literasi. Kita tuh nggak bisa baca apa yang lingkungan kita butuhkan, apa yang lingkungan kita sebenarnya inginkan. Nah kita tuh nggak bisa itu gitu selama ini. Dan aku sama Isal bener-bener mau merubah itulah, supaya stigma dari masyarakat umum tuh pelan-pelan berubah gitu sama BEM, supaya BEM ini sendiri juga kembalilah sesuai ke tugasnya nih, BEM ini kayak apa gitu. Jadi kalau misalkan disambungin balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, mungkin kayak gitu dengan mereka merasa dilibatkan, mereka diturut sertakan, akhirnya mereka juga tahu nih kondisi lingkungannya seperti apa gitu. Ya mereka juga nanti nggak akan yang semata-mata hanya protes dong gitu. Mahasiswa ULBI kan juga cerdas-cerdas ya gitu Iya, loh. betul. Iya, aduh, Nggak mungkin, Iya, nggak mungkin yang iya. cuman ketika mereka sudah tahu tapi masih yang aduh ini gimana sih, kan nggak akan gitu ya ketika Iya, orang iya. udah tahu. Gitu sih kalau dari aku. Bagaimana sih Paslon 02 ini berencana untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan fasilitas kampus atau kebijakan yang tidak memihak kepada mahasiswa? Boleh ya, karena kan betul apa yang dikata kemahasiswaan ya kan. Kita tuh semua ada batasannya gitu. Tapi kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu loh, sebagai eksekutif berarti gitu ya. Kita mengusahakan apa yang menjadi keluhan mahasiswa mengenai jam malam dan lain-lain gitu loh. Dan mungkin yang lebih tahu dan dalamannya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, itu mungkin ada di calon presma kita gitu loh, karena dia di internalnya gitu kan, dari kemarin bergelut dengan internal, bergelut dengan kemahasiswaan dan rektor gitu loh. Jadi mangga ditambahin. Untuk melempar ya, dia nggak coba untuk melempar ya. Iya. Jadi mungkin kalau ditanya gimana, pasti ngikut birokrasi ya. Iya. Itu yang pertama harus dilakuin dulu gitu, karena ya apapun ada SOP-nya, apapun ada aturannya gitu. Iya. Kalau memang ketika kita sudah mematuhi, sudah mengikuti semuanya dan masih nggak bisa, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan nih gitu. Entah mungkin kayak kita akan langsung bukan hanya mengirim surat ngajak ngobrol di kemahasiswaan dan lain-lain, tapi kita pasti bakal ada tuntutan-tuntutan selanjutnya lah gitu, yang mana tuntutan ini juga bukan semata-mata kita nuntut mereka atas dasar yang tidak pasti ya gitu. Pasti kita juga harus tetap bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas lah ya, yang Iya. pintar gitu. Jangan cuman kayak ayo kita bikin tuntutan ya gitu tapi kita nggak tahu nih arahnya mau kemana. Iya, Kan nggak nggak boleh boleh gitu. gitu Iya. juga gitu. Jadi kayak
ketika kita memang nanti dihadapkan lagi, pasti akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Yang pertama harus diikuti ya pasti sesuai SOP dulu, sesuai birokrasi nih. Ketika memang nanti birokrasinya tidak jalan, kita cari tahu dulu nih salahnya di mana. Kalau memang dari salahnya sendiri masih nggak bisa diperbaiki, yuk kita bareng-bareng gitu. Kita bareng-bareng, kita diskusiin mungkin dengan beberapa orang yang melaporkan juga ya gitu, yang memberikan aspirasi atau tuntutan dan lain-lainnya gitu. Yuk kita ngobrol, kita bareng-bareng, ini gimana nih enaknya gitu. Pasti pun kita nggak cuman berdua dong, kita akan melibatkan teman-teman BEM yang lain gitu, yang sudah sesuai ranahnya, yang sudah tahu juga dengan Akang Teteh dari UKM, himpunan, yang lain-lainnya juga, untuk membersamai, entah mungkin akan ada tindakan gerakan kedepannya seperti apa gitu, tapi yang pasti kita harus tetap bertindak itu sesuai dengan ya mahasiswa yang baik lah gitu, jangan asal-asalan lah gitu, intinya kayak gitu sih. Jadi ya lebih lebih bisa diajak diskusi Betul, yang pasti bukan diskusi aja, habis itu Ya, direalisasikan juga, diatasi juga pastinya. direalisasikan. Ya, apa nih ada nggak sih pesan? Aduh, kita sedikit kepo boleh? Boleh. Pesan atau kesannya bagi seluruh kegiatan mahasiswa UBI gitu tentang paslon selama dalam pemilihan. Ya boleh. Oke, mungkin kalau dari aku ya, mungkin pesannya untuk mahasiswa ULBI ini lebih pintar aja sih gitu. Bijak lah. Iya, sesuai dengan temanya kan ya. Betul. Iya, jadi kayak kita harus benar-benar, mungkin kalian juga sudah sangat paham lah, sudah tahu gitu selayaknya mahasiswa ya. Jangan cuman mungkin FOMO kali ya, kata-katanya kayak aduh temen gue milihnya dia gitu, ikutan ya. Jangan Mungkin sampai gitu ya. jangan kayak gitu. Mungkin kayak lebih didalemin juga background dari kedua paslonnya. Ada 2 paslon kan, kayak dilihat dulu background kedua paslonnya, gimana track recordnya, terus kayak ya mungkin sebagai pertimbangan bisa dilihat juga apa aja pencapaiannya kayak gitu-gitu mungkin ya. Dan yang pasti lebih bijak dan jangan sampai ada provokator aja sih gitu. Jangan sampai ada yang aduh kayak apa sih lu milih kayak gini gitu ya. Soalnya kayak sudah mulai masuk masa kampanye udah mulai banyak huru-hara yang terdengar gitu. Iya benar, ada aja lah ya oknum yang kayak gitu. Iya, walaupun kayak kita sama paslon sebelah juga akrab-akrab aja, baik-baik aja gitu, tapi selalu masih ngobrol bareng gitu. Ngobrol kita kayak temen gitu berempat tuh. Karena kita gitu. temen juga gitu loh. Iya, Kayak, kita temen berempat. Jadi kayak ketika kita ngedengerin kayak gitu-gitu, aduh ini bener-bener ya gitu, jahat banget ya gitu masa-masa kampanye tuh. Bener. Iya, kayak ini dari mana gitu. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin pesannya lebih bijak dan lebih pintar aja sih gitu ketika mau menentukan pilihan. Gitu aja. Jangan FOMO, jangan sama netral aja sih ya. Pilih ya sesuai dengan hati nurani kalian. Gitu. Dalam juga lihat juga pengalamannya gimana, bagus gimana, gitu sih ya. Provokator Iya. juga nih, Bener. aduh Jangan, harus jangan, ditegasin banget. ya, Terus satu lagi aku mau nambahin, jangan sampai golput gitu kan. Iya, harus itu paling memilih penting. Itu paling penting gitu kan. Iya. Karena dilihat dari kemarin itu banyak sekali mahasiswa ULBI itu kan memilih kayak nggak mau kayak gitu kan, kayak dia nggak mau tahu gitu istilahnya, kayak bodo amat gitu. Istilahnya tahun sekarang kalian harus lebih bijak lah intinya kayak gitu. Jangan sampai golput itu aja. Udah mahasiswa nih, Iya, udah mahasiswa. harus lebih bisa menentukan pilihan. Benar. Atau kadang golput juga gini kan kayak saya emang gak kenal Iya, calon-calon jadi daripada bodo amat salah, gitu, jangan bodo amat juga. daripada Iya, salah jangan bodo mendingan amat, golput aja, jangan ya. Atau mungkin ada yang lebih lucu lagi kayak aduh golput aja lagian kalau aku milih nggak ada manfaatnya kok buat aku kayak gitu ya, Kita gini-gini sering aja. banget gitu. Iya itu Kesel banget sih sih. benar. Kayak kalian tuh udah mahasiswa, jadi Iya. harus bisa milih. Benar. Bijak kok gitu. Iya, tuh. Mungkin udah segitu. Udah nyampe akhir acara nih. Udah ya, seru banget ya itu sampai nggak berasa ya. Sampai betah ya kan di sini. Iya. Lanjut dong, lanjut ya. Gitu nggak bisa gini. Boleh lanjut sekarang acara makan. Nggak ya? Ada episode 2 nggak ini? Kita mesti betah nih. Jargon lagi ya? Iya, biar seru Iya, lagi. boleh, Terakhir boleh, deh, Jangan lupa lagi Sebagai jargon dari penutup paslon ya. 2 tadi ya. Boleh boleh. Berarti Jargon. tadi dari Teh Dia, berarti dari Iya, sekarang aku ya. iya. Oke. To be better, suara kita, aksi nyata. Oke. Gitu ya. Ada juga jargon dari radio. Dari Boleh radio. nggak? Boleh boleh. Apa tuh Boleh, apa boleh. tuh? Jadi kalau kita bilang ke radio station, radionya anak kampus UBI. Radionya anak kampus ULBI. Ya, itu jargon. Ada gerakannya gitu? Apa ya?
radionya anak kampus UBI aja gitu. Oh, gini aja. Ya. Kalau lebih ke merangkul lah Merangkul. istilahnya. Iya, merangkul. Kan mendengarkan ya. Mendengarkan, Iya. Iya. merangkul Oke, juga. Boleh ya? Boleh. Kayak radio station. Radionya anak Kampus Ulbi.